Sejak pertengahan abad ke-19, Vietnam telah menjadi daerah jajahan Prancis. Pada 1941, Ho Chi Minh, yang merupakan seorang negarawan Vietnam dan tokoh revolusi yang terinspirasi dari semangat komunisme Cina dan Uni Soviet, membentuk Viet Minh. Viet Minh adalah sebuah liga yang terdiri dari para nasionalis dan kelompok komunis yang mendukung kemerdekaan Vietnam. Perlawanan Viet Minh pun berhasil mengusir Perancis pada Agustus 1945. Melihat kekosongan kekuasaan, pada 2 September 1945, Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam atau RDV, di mana ia menjabat sebagai presiden pertama. Namun, karena Perancis kembali datang ke Vietnam pada tahun berikutnya, akhirnya meletus Perang Indochina pertama atau Perang Perancis-Vietnam pada 19 Desember 1946. Perang Prancis-Vietnam diakhiri dengan Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 yang salah satunya menyatakan untuk membagi Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara dikuasai Ho Chi Minh dengan ibu kota di Hanoi, sementara Vietnam Selatan dikuasai Kaisar Bao Dai dan PM Ngo Dinh dengan ibu kota di Saigon. Setelah terpecah, Ngo Dinh Diem mengalahkan Bao Dai dalam suatu referendum dan memproklamasikan Republik Vietnam pada Oktober 1955, serta mengangkat dirinya sebagai presiden. Sementara di Vietnam Utara, pemerintah RDV mengumumkan konstitusi yang berkarakter komunis. Sebenarnya, Ho Chi Minh dan Ngo Dinh Diem sama-sama ingin menyatukan Vietnam, tetapi keduanya terhalang ideologi yang mereka yakini. Ho Chi Minh ingin menjadikan Vietnam negara komunis, sedangkan Ngo Dinh Diem ingin membangun negara ala Barat. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya Perang Vietnam atau Perang Indochina II antara Vietnam Selatan dan Utara. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dimulai pada 1955, ketika Presiden Dwight D. Eisenhower menjanjikan dukungan kepada Vietnam Selatan demi memerangi sekutu Uni Soviet. Hal ini dilakukan karena Amerika Serikat sangat takut dengan efek domino, di mana apabila Vietnam menjadi negara komunis, maka negara-negara di Asia Tenggara dikhawatirkan akan mengikutinya. Dengan pelatihan serta peralatan dari militer Amerika Serikat dan CIA, pasukan keamanan Ngo Dinh Diem segera bertindak pada simpatisan Viet Minh di selatan, yang disebut sebagai Viet Cong atau Komunis Vietnam. Dalam operasinya, pasukan Vietnam Selatan menangkap sekitar 100.000 orang, banyak di antaranya disiksa dan dieksekusi secara brutal. Mulai 1957, Viet Cong dan penentang rezim Ngo Dinh Diem mulai melawan balik. Pada Desember 1960, mereka kemudian membentuk Front Pembebasan Nasional FVN. Meski sebagian besar anggota FVN bukan komunis, tetapi Amerika Serikat tetap menganggapnya sebagai boneka Vietnam Utara. Seiring berjalannya waktu, banyak pasukan Amerika Serikat meragukan pemerintah negaranya sendiri. Bahkan keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam ditentang oleh rakyat Amerika karena telah menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis terhadap tentaranya sendiri. Antara 1966 hingga 1973, gerakan anti perang dan protes besar baik di Vietnam ataupun di Amerika Serikat bermunculan. Para demonstran yang melakukan aksi di luar gedung Pentagon menyuarakan bahwa warga sipil telah menjadi korban utama dan Amerika Serikat hanya mendukung kediktatoran di Saigon. Mereka menuntut agar tentara Amerika Serikat segera ditarik dari Vietnam. Alhasil, pada 1968, usulan Amerika Serikat untuk berunding disambut baik oleh Vietnam Utara, dan kedua kubu melakukan perundingan di Paris. Akan tetapi, perundingan itu menemui jalan buntu. Setelah Presiden Richard Nixon mulai menjabat pada 1969, Amerika Serikat kembali melakukan manuver yang semakin memperparah kekejaman Perang Vietnam. Hal itulah yang kemudian menimbulkan kecaman internasional terhadap Amerika Serikat karena suasana Perang Vietnam sudah tidak terkendali lagi.
Selama bertahun-tahun menghadapi perang, Vietnam Utara sebenarnya sadar bahwa kemungkinan mereka untuk mengungguli Selatan yang didukung tentara dan peralatan militer serba canggih Amerika Serikat sangatlah kecil. Meski telah mendapat bantuan dari Cina dan Uni Soviet, perlawanan mereka pun selalu dapat dipatahkan oleh Amerika Serikat dengan mudah. Kendati demikian, situasi berubah pada Januari 1973 ketika Amerika Serikat dan Vietnam Utara akhirnya menandatangani perjanjian perdamaian. Perjanjian itu secara resmi mengakhiri permusuhan terbuka antara kedua negara, dan Amerika Serikat segera menarik pasukannya karena demonstrasi anti perang semakin intens dilakukan di negaranya sendiri. Namun setelah kekalahan Amerika di Perang Vietnam, pertempuran antara Vietnam Utara dan Selatan masih berlanjut hingga 30 April 1975. Hari itu, pasukan RDV merebut Saigon kemudian menamai kotanya Ho Chi Minh. Setelah Vietnam Selatan menyerah, Perang Vietnam bisa berakhir. Dampak Perang Vietnam. Perang Vietnam berlangsung dari 1 November 1955 hingga 30 April 1975. Selama 2 dekade, perang ini diperkirakan menewaskan lebih dari 3 juta orang, termasuk lebih dari 58.000 orang Amerika dan lebih dari 2 juta korbannya adalah warga sipil Vietnam. Sedangkan 3 juta korban lainnya mengalami luka dan 12 juta penduduk Vietnam terpaksa mengungsi. Tidak hanya itu, peperangan telah menghancurkan infrastruktur dan ekonomi Vietnam. Setelah pasukan komunis memenangi perang pada 1975, Vietnam Selatan dan Utara resmi disatukan sebagai Republik Sosialis Vietnam pada tahun berikutnya. Kendati demikian, kekerasan sporadis masih berlangsung selama 15 tahun berikutnya. Perang Vietnam juga berimbas pada Amerika Serikat yang menghabiskan lebih dari 120 miliar dolar untuk berperang. Pengeluaran besar-besaran itu menimbulkan inflasi yang diperburuk dengan krisis minyak di seluruh dunia. Perang Vietnam adalah salah satu perang paling berdarah dan berdampak besar dalam sejarah modern, baik bagi Vietnam maupun Amerika Serikat. Konflik ini mencerminkan ketegangan ideologis selama Perang Dingin dan memperlihatkan dampak perang terhadap masyarakat sipil, militer, dan politik internasional.